Terima kasih Ibu Deborah Kristanto. Pesan Tuhan yang disampaikan pada hari ini sungguh sangat jelas dan sangat memberkati kita semua, Ibu. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Iya, Ibu, ini ada banyak pertanyaan ya Bu ya, yang sudah dikirimkan ke saya. Saya langsung akan cepat menyampaikan untuk Ibu jawab. Iya, boleh. Yang pertama adalah, jika ada Ibu pendeta atau evangelis yang mana dalam berkata-kata beliau sering melukai hati orang lain dengan menyindir-nyindir memakai firman Tuhan. Padahal jika diteliti yang bersangkutan itu adalah tipe orang yang selalu merasa benar dan ambisius. Dan cara beliau untuk menegur adalah dengan menyindir-nyindir tanpa alasan dan tidak sadar bahwa sindiran dan firman Tuhan yang dipakai itu bisa melukai hati orang lain. Bagaimana Bu untuk menanggapi orang tersebut ataupun bagaimana sikap kita? Nah, kalau di dalam pelayanan itu kan ada pemimpin ya, ada pemimpin di sebuah gereja. Misalnya saya tidak tahu ya kalau majelis ini di gereja apa, ya kan? Kalau di gereja kayak gereja Protestan itu kan biasanya memang nggak punya leader ya, nggak punya pemimpin ya, kalau nggak salah ya. Jadi sistemnya itu kayak majelis-majelis ya kan. Tetapi kalau sebuah gereja yang punya pemimpin, punya gembala, kemudian di bawahnya misalnya ada pelayan-pelayan yang lain, nah orang model-model begini tidak boleh banyak dikasih pelayanan, karena orang ini harus dipulihkan dulu. Karena pelayanan itu apa sih? Kalau kita cuma melayani, apa ya, dengan pokoknya saya mau pelayanan, tapi hatinya nggak dipulihkan dan sebagainya, ya kan pelayanan itu kan pertama menjadi hamba. Makanya menjadi teladan di dalam hidupnya, di dalam perkataannya, di dalam segala hal. Walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak firman Tuhan berkata, kalau kamu dituntut melangkah 1 mile, kamu harus melangkah 2 mile. Maksudnya gini, kamu itu harus 1 mile lebih maju daripada yang lain, ya kan? Walaupun belum sempurna, tapi kamu tetap namanya jadi teladan, ya kamu harus 1 langkah, minimal 1 langkah lebih maju daripada orang-orang yang dipimpin. Nah itu, kalau ada pemimpin, ya pemimpinnya yang harus memberikan arahan, memberikan teguran, dan dipulihkan orang itu. Nah, kalau kita sendiri gimana? Kita kan nggak bisa kemudian main menegur orang itu, ya kan? Tapi kita justru belajar menjadi orang yang berespon benar. Kalau kita adalah orang yang terluka menghadapi orang itu, kita bisa ambruk, kita bisa ambrol, kita bisa kepahitan. Tetapi kalau kita udah beres hati kita, makanya kita ini bisa ngecek diri kita ini dewasa atau tidak, itu bisa dilihat dari buahnya, bagaimana kita merespon dengan orang model begitu. Daud waktu menghadapi Saul itu gak cuma omongan, mau bunuh saudara. Tapi bagaimana respon Daud? Dia tetap manggilnya Saul Bapakku. Dia tidak mau balas, tetap ngomong Bapakku. Sampai waktu ditanya, waktu dia melarikan diri, ditanya, kenapa kamu? Dia ngomong, saya membawa misi rahasia. Padahal dia lagi lari mau dibunuh Saul. Dia tidak ngomong kalau saya ini lari karena mau dibunuh Saul. Enggak, dia ngomong saya membawa misi rahasia. Jadi saya harus lari karena ini misi rahasia. Dia tidak mengatakan bahwa Daud salah. Saul salah. Kita itu kalau dewasa kita tidak bisa berkata lah si A begini, lah si itu begini. Tapi yang kita diajar gimana berespon benar. Mau orang itu seperti itu, justru aku akan menang untuk menghadapi orang seperti ini. Tidak pahit. Saya belajar, kalau pelayanan tidak mau seperti dia menjadi sandungan. Sama juga Samuel. Samuel itu di bawah pimpinan Imam Eli. Anak-anaknya itu dikatakan anak-anak dursila. Orang-orang dursila itu gak punya etika. Orang-orangnya itu suka memberontak kepada Allah, dikatakan dursila. Tetapi apakah kemudian Samuel menjadi seperti mereka? Enggak. Karena fokus Samuel adalah ke Tuhan. Orang yang dewasa bisa memilah, oh orang ini pahit. Jadi saya tahu, orang pahit itu buahnya begini. Membuat orang lain terluka. Jadi saya tidak akan melakukan hal yang sama dengan orang itu. Tapi hati ini tetap bisa bersyukur, bisa beres.
Kan yang khotbah nggak cuma dia. Jadi ya orang itu didengerin, ambil yang bagus, buang yang jelek. Nah itu orang yang dewasa. Karena kalau kita terus bingung, saudara nggak bisa hidup. Di dunia ini semua orang bisa mengecewakan. Jadi kita harus belajar berespon benar. Oke, itu. Silakan Ibu Emi. Sangat bagus sekali dan jelas Bu jawabannya. Sangat memberkati kita semua. Untuk selanjutnya Ibu, kalau kita mengetahui ada saudara yang memiliki luka batin, tapi yang bersangkutan itu tidak tahu atau tidak sadar, bagaimana cara awal mendekati dan menyadarkannya? Terima kasih. Kalau dia itu saudara, kita lebih bisa terbuka ya. Kalau dengan saudara ya, kita bisa ngomong, kamu sadar nggak? Kamu ya kita mendoakan ya. Tetapi kalau dengan saudara itu kan kita lebih cepat bisa terbuka. Misalnya gini, sorry ya, kamu sadar nggak kalau perkataan kamu itu seringkali nyakitin? Saya tidak sakit hati dengan kata-katamu, cuma saya itu mau masih tahu kamu. Mungkin kamu ada luka. Kalau luka hati itu kamu memang nggak sadar. Jadi perkataanmu itu menyakitkan karena ada luka di sini. Yang saya itu nggak fokus dengan perkataanmu yang menyakitkan karena saya nggak terluka. Cuma ada luka di hati kamu yang mungkin belum dibereskan. Jadi kita bisa menjelaskan kepada dia. Apalagi kalau dia orang Kristen ya. Kalau sama-sama Kristen lebih gampang. Kita bicara tentang luka hati. Karena firman Tuhan kan sudah jelas. Orang itu dikenal dari buahnya. Kalau buahnya pahit, orang itu ngomong nggak pahit, nggak mungkin. Kalau perkataannya selalu membunuh, dia berkata bahwa hatinya beres dan sudah mengampuni. Gak mungkin. Buah itu menunjukkan siapa hati kita yang terdalam. Makanya kalau kita biasa konseling orang, kita lihat orang aja, gak usah ngomong, kita udah tahu orang ini orang tertolak. Orang ini orang yang dulu sering dilecehkan sama orang tuanya atau sama temennya. Orang ini dulu orang yang direndahkan. Itu dilihat dari buahnya. Gak usah sakti lah, gak usah tentang, kepekaan Roh Kudus dikasih penglihatan. Kadang enggak, tapi Tuhan itu sudah ngelatih kita. Karena buah itu jelas, buah itu terlihat, nggak usah kepekaan penglihatan secara roh, langsung kelihatan buahnya kayak saudara itu loh, jeruk. Saudara nggak tahu itu buah jeruk, pohon jeruk apa enggak sebelum muncul buahnya. Setelah muncul buahnya, nggak usah kepekaan melihat alam roh, lah sudah muncul jeruknya sudah tahu ini pohonnya jeruk. Sama dengan orang yang dari buahnya akan ketahuan orang ini backgroundnya seperti apa, orang kepahitan, orang yang tertolak, orang trauma. Orang yang dulu dilecehkan, orang yang dulu selalu mungkin dibanding-bandingkan, orang yang selalu direndahkan, itu kelihatan buahnya. Makanya kita kalau orang itu bukan orang percaya, saudara sendiri dan dia orang Kristen, kita bisa lihat. Nggak usah dengan kayak menghakimi, kita ngomong dari buahnya itu terlihat kamu orang pahit. Kamu ambek pahit, ambek siapa? Ambek papa, ambek mama, gitu loh. Jadi kayak santai gitu, ambek papa, mama, gitu loh. Ayo kalau kamu memang sakit, ayo kita terbuka supaya kita bisa saling mendoakan gitu. Oke, silahkan Ibu Emi. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya Bu, agak panjang tapi saya berusaha untuk menyingkatnya ya. Seru juga ini pertanyaannya Bu. Shalom Ibu Deborah, saya izin bertanya, jika seseorang itu telah mempunyai hati yang luka dan dia apakah bisa yang bersangkutan tersebut melukai orang lain tanpa sebab? Dan apakah segala sesuatu yang ada di hatinya itu bisa memperkeruh dan bisa mempengaruhi perbuatannya, sehingga dia bisa berbuat jahat terhadap orang lain. Karena dia ingin agar orang lain itu mengalami hal yang sama-sama luka, sama seperti yang dia alami. Dan apakah itu termasuk sakit jiwa atau kejiwaan, Ibu? Terima kasih. Kalau orang hatinya yang sakit, orang yang terluka, pernah pahit, itu pasti akan memahitkan orang. Kata-katanya itu selalu pedes. Ada orang yang dulunya misalnya orangnya tertolak, kemudian sangat suka dihina, dibully, sehingga dia penuh dengan sakit hati. Sehingga dia itu, makanya dulu ada seorang itu dapatkan penglihatan, tuh tanya sama saya, pastor, saya melihat ada seorang perempuan, dia itu di dalam dirinya ada dua roh. Yang satu kelihatan tengkorak, yang satu tengkoraknya berapi. Terus saya bilang itu roh pembunuh
Dan yang satunya roh yang penuh dengan kemarahan, menghancurkan. Terus saya bilang, orang yang seperti ini biasanya perkataannya suka menghancurkan, perkataannya memahitkan dan sebagainya. Hidupnya selalu pengen menghancurkan. Terus dia bilang gini, betul sekali. Terus dia bilang, kenapa? Teman saya selalu kalau ngomong sama orang itu nyakitin, pedas, ya kan, kemudian suka memporak-porandakan segala sesuatu, memecah belah pertemanan, memperpecah. Jadi bawaannya tuh kepengen bikin kerusakan. Kenapa? Karena hatinya ini luka. Makanya Tuhan itu selalu mengajar orang dibawa ke psikiater, seringkali beres cuma sebentar, tapi kumat-kumatan. Kenapa? Yang bisa menyembuhkan itu Yesus, iya, tapi ada syaratnya. Satu, melepaskan pengampunan. Yesus tidak akan bisa memulihkan tanpa pengampunan. Yesus hanya bisa menolong kamu untuk kamu bisa mengampuni. Tetapi selebihnya kalau nggak mau ngampuni, ya Tuhan Yesus nggak bisa buat apa-apa karena kita punya hak untuk milih. Kalau kita diberi kuasa, kita bisa melepaskan pengampunan, baru dibawa ke pemulihan. Nggak langsung pulihnya itu nggak langsung, karena kan banyak trauma, masih ingat masa lalu itu dipulihkan pelan-pelan. Tapi melepas pengampunan adalah awal. Dan tadi dikatakan apakah orang itu bisa melukai supaya orang itu luka seperti dia? Gini, orang itu nggak sadar. Karena iblis itu kan mengendalikan orang itu. Orang yang pahit dikatakan tadi, dia ada di bawah kegelapan. Dan kegelapan membutakan matanya. Dia nggak sadar dipakai iblis untuk menghancurkan orang lain. Makanya seorang orang tua yang pahit pasti melahirkan anak-anak yang pahit. Orang tuanya otoriter lah, terlalu kolot lah, ini nggak boleh, ini karena dia pahit, anaknya akan melahirkan anak yang pahit. Selalu seperti itu. Makanya kenapa Tuhan selalu berbicara kita harus dipulihkan supaya bisa memulihkan orang lain. Nah itu. Oke, gitu Bu Emi. Ya, ini ada lagi Bu, pertanyaannya saya baca dengan cepat ya Bu ya. Kalau ada orang yang masih punya luka hati, kan jiwanya sakit Bu. Apakah orang itu masih butuh perhatian dan cinta apabila orang yang masih ada luka hatinya, jiwanya yang sakit, masih bisakah untuk jatuh cinta, masih bisakah ada rasa? Ya bisa ada jatuh cinta, ada. Bahkan psikopat saja bisa jatuh cinta juga kepada seseorang. Tapi kalau orang psikopat itu segala sesuatu dia itu harus memperoleh apa yang dia inginkan. Sampai orang itu kemudian menolak cintanya, percaya deh besok hilang. Itu orang psikopat. Karena orang psikopat intinya nggak punya belas kasihan, semuanya mikirkan kepentingannya diri sendiri. Nah itu sebabnya orang-orang yang seperti itu bisa jatuh cinta, bisa. Dan apa ya tadi pertanyaan jadi lupa. Pokoknya orang itu harus mengalami pemulihan. Gimana tadi pertanyaan saya jadi lupa. Jadi yang ditanyakan Bu. Jadi tanyakan ini si A ini mempunyai luka batin, jiwanya terluka. Apakah yang bersangkutan ini bisa menerima cinta dan perhatian gitu? Masih bisa menerima perhatian? Orang-orang seperti ini ada ya. Kalau yang terluka sampai kayak anak kecil tadi itu sampai nggak tahu cinta itu apa. Itu kan dia nggak tahu cinta itu apa, mencintai juga apa, sampai dia dikasih terus. Saudara, saya sangat ingat, binatang saja butuh dikasih, betul? Yes. Lihat, ada orang-orang yang singa, beruang, binatang-binatang buas, sampai gajah itu loh, yang dielus-elus terus, jadinya benar-benar manja sama manusia, padahal itu binatang buas. Manusia juga seperti itu. Makanya, apakah orang itu harus mengalami pemulihan. Tetapi setelah dipulihkan, mulai harus bertumbuh, harus move on, harus berjuang untuk berubah. Nggak begini, mengasihani diri sendiri terus, kepingin dikasihani. Orang yang dulunya tidak dikasihi, itu kalau belum pulih, orang ini nyedot kasih. Menuntut terus, kurang, terus dikasih. Makanya pernikahan-pernikahan yang istrinya atau suaminya yang butuh kasih sayang gitu ya kan, karena luka, belum sembuh, itu terus nyedot kasih, minta diperhatikan, nggak diperhatikan ngamuk-ngamuk. Jadi dia harus melepas pengampunan, menerima kasih Yesus. Kalau kita sudah full dengan Yesus, kita nggak menuntut orang lain mengasihi kita apa enggak. Cuek-cuek aja. Jadi karena kita sudah full. Saya sama suami juga gitu, kita sudah full dengan Tuhan. Makanya kita lebih suka memberikan kasih, nggak nuntut tentang saya butuh dicintai, tersinggung, nggak ada lagi. Bukan lagi orang
butuh dicintai, tapi bukan sebuah kebutuhan haus gitu loh, haus cinta, karena kita sudah full dengan kasihnya Yesus. Jadi itu harus dipulihkan hatinya. Silakan Ibu Emi. Ini akan saya bacakan 2 lagi pertanyaan. Untuk para sister yang mungkin pertanyaannya belum bisa saya bacakan dan sampaikan ke Bu Deborah, silakan tulis ke Facebook kita atau Instagram kita atau email kita yang tadi sudah kita tulis dan kita infokan di awal acara, ya. Akan kita jawab dan nanti saya akan tanyakan ke Bu Deborah, ya. Oke. Ya, ini ada 2 pertanyaan, Ibu. Shalom, saya mau tanya, jika seorang konselor saat memberi konseling pada seseorang malah menghakimi orang yang diberi konseling itu, bukankah menjadi lebih melukai orang tersebut ya Bu? Dan bagaimana cara menyikapinya? Ya, gitu. Jadi ini sesi konseling Bu. Bagaimana posisi kita sebagai teman atau sebagai orang yang dikonseling? Kalau kita sebagai orang dikonseling, ya kadang-kadang kita akan menghadapi orang-orang yang tidak sama dengan seperti yang kita harapkan. Makanya kan manusia itu cuma alat ya, makanya kita itu butuhnya ke Tuhan. Kalau kita selalu memandang orang, kita akan terluka terus. Karena kadang, kayak dulu, makanya kita itu jangan kelihatan orang itu Kristen, terus kemudian punya karunia-karunia, kita langsung percaya. Karena kadang-kadang orang itu nggak bisa dijaga mulutnya. Dulu ada seseorang luka hati karena dia itu waktu KKR, anak remaja dulu, ngomong sama saya, dia KKR, kemudian kan suruh maju ya kan langsung ada seksi konseling, siapa saja kan nggak ada di training kan, langsung aja ini tim konseling, semuanya boleh jadi konselor. Orang itu konseling, tahu beritanya tentang orang ini nyebar kemana-mana. Jadi orang ini gak tambah sembuh, tambah jadi dibully banyak orang karena banyak tahu. Makanya kita ini jangan tertipu dengan orang Kristen. Nggak semua orang Kristen itu dewasa. Makanya karunia nggak menjamin orang itu dewasa. Dewasa itu karakter. Mulutnya bisa dipercaya. Nah, kadang orang konselor itu makanya ada training. Karena mereka akan diajari. Konselor itu tugasnya mendengar, ya kan? Seringkali bukan untuk mencarikan solusi, tetapi menguatkan. Kadang-kadang kita nggak perlu mikir carikan solusi, itu bukan bagian dia, tetapi menguatkan dan sebagainya. Jadi untuk memulihkan. Jadi harus gimana nyingkapi? Ya orang itu harus di training, harus dikasih ada kelas bagaimana menjadi konselor. Nah itu, silakan Bu Emi. Ya. Ini adalah pertanyaan terakhir, Bu. Ibu, kalau suami saya itu mudah tersinggung, sepertinya masih ada luka yang belum sembuh. Selain saya doakan, apa yang saya harus lakukan, Ibu? Ya, dia harus dibilangin juga untuk mulai membereskan masa lalunya. Kadang-kadang kalau laki-laki mungkin agak keras kepala ya. Aja ke pria sejati, ke ibadah pria sejati dan sebagainya. Karena orang-orang seperti itu memang harus rendah hati, istrinya itu harus mulai juga cari tahu, ngorek-ngorek, misalnya dulu masa kecilnya gimana, ya kan, misalnya masa kecilnya bapaknya otoriter misalnya, atau nggak perhatian, atau dia dulu mengalami trauma masa lalu, ya kita korek. Nah, di situ nanti kita bawa doa, kemudian kita bilangin kamu harus bisa move on, kita harus lepaskan masa lalu, karena kalau kamu nggak mengampuni, kamu menjadi sama seperti orang yang kamu pahit. Jadi orang yang pahit dengan A itu biasanya nanti dia itu seperti orang itu dah gayanya gitu loh. Nanti roh yang ada di orang yang dia pahit itu akan masuk di dalam dirinya juga. Makanya dia harus dikasih tahu suaminya supaya dia mulai pemberesan, dan istrinya gak perlu menghakimi, gak perlu ngamuin, tetapi mulai menolong dia. Menolong itu dengan mengasihi. Mengasihinya itu gini, misalnya suaminya dulu itu gak kehilangan kasih dari orang tua, ya kita itu mulai mengasihi, tapi nggak ngasih tok, tapi ya itu tadi, mengasihi, menghormati. Sorry, saya jadi ingat sesuatu. Ada suami-suami itu yang terluka karena dulunya dia selalu dilecehkan. Dilecehkan maksudnya direndahkan sebagai pria. Pria itu kan punya ego ya, dia harus dihormati. Nah, istrinya menghormati, ya kan, menghormati dia, suka memuji dia, akhirnya supaya PD-nya mulai pulih, hatinya itu mulai dipulihkan. Dari rasa minder, terluka, dulunya dihina, kita mulai puji. Nah, kita mulai puji, tapi juga nggak puji kebablasan, dipuji
terus kita ingatkan untuk mengampuni masa lalu. Nah, itu sampai dia mengalami kesembuhan. Kalau bisa ya dibawa ibadah. Kalau ada pria-pria sejati itu bagus, karena kalau ibadah pria sejati itu sama-sama ketemu pria yang juga pernah terluka, sehingga mereka semuanya saling ngomong bagaimana mereka dulu mengalami pemulihan. Itu bagus sekali. Saya pernah datang di pria sejati itu, mereka semuanya pria-pria yang terluka, saling ngomong dulu lukanya apa, kemudian semuanya sama-sama pulih sehingga mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Oke, itu Ibu Emi. Ya, wah, luar biasa Ibu. Jawaban Ibu sungguh sangat jelas dan sangat memberkati kita semua, Ibu. Terima kasih Ibu. Amin, Tuhan. Ya.